Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik sekalian, perkenalan dulu ya. Cek. Perkenalan dulu ya. Cek. Tes. Cek. Ya, perkenalan dulu. Boleh nggak? Oke. Masih pada semangat nggak nih siang-siang? Oh, ngantuk ya? Nanti habis zuhur istirahat ya. Biar nanti sorenya bisa semangat lagi tadarus ya. Oke? Oke. Ya, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama kakak di sini Zaki, bisa dipanggil Kak Zaki. Oke? Nanti Kak Zaki di sini akan menjelaskan sama adik-adik bagaimana perjalanan Rasulullah. Kalian tahu nggak Nabi terakhir siapa tuh? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi kita, yakni kita sebagai umatnya, ya nggak? Nah, nanti kita Kak Zaki akan kisahkan dari awal perjalanan Rasulullah lahir sampai secukupnya. Setuju gak? Setuju ya. Judulnya Sirah Nabawiyah aja, perjalanan Rasulullah. Boleh ditulis atau ya nanti ya ditulis gak apa-apa lah. Perjalanan Rasulullah, Sirah Nabawiyah gitu. Perjalanan Rasulullah, Sirah Nabawiyah, perjalanan Rasulullah. Dia bebas. Perjalanan Rasulullah dari sampingnya gitu. Udah ya? Udah belum nih? Udah ya? Sudah. Oke. Di sini Kak Zaki punya gambar nih. Jadi nanti kita konsepnya Kak Zaki tunjukkan gambar, nanti kalian imajinasikan. Bisa nggak? Kalian bisa berhayal nggak? Sering berhayal kan? Sering berhayal apa biasanya? Kenapa? Kalian suka perang-perangan nggak? Pernah berhayal perang-perangan? Pernah? Jadi apa tuh? Oh, lagi perang. Ya, siap-siap. Oke. Di sini judulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah kekasih Allah. Kelihatan nggak? Oke, kita lanjut ya. Nah, nih lihat dulu gambar Mekah. Ini gambar Mekah pada saat zamannya Rasulullah. Kelihatan ya? Itu asli. Ini di Google. Jadi, iya di Google. Soalnya pas zaman itu belum ada kamera. Nah, jadi bisa diimajinasikan dulu Mekah pada zamannya Rasulullah sebelum lahir. Bisa? Udah kebayang belum? Kayak gini bentuk ya, oke? Kurang lebih seperti ini, oke? Nah,
pada saat itu tuh Rasulullah belum lahir ke muka bumi. Dan Kak Zaki sebelumnya mau tanya dulu, siapa yang tahu ayahnya Rasulullah? Siapa namanya? Abdullah, iya betul. Abdullah bin Abdul Muthalib. Boleh ditulis, boleh ditulis. Ayahnya Rasulullah, ayahanda, ayah Rasulullah yakni Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib berarti siapa? Kakeknya dong. Kakeknya Rasulullah itu namanya Abdul Muthalib. Udah kan? Udah belum? Dah kan? Oke. Ya, Kak Zaki mau nanya lagi nih. Kalau ibunya nih namanya siapa ya? Siti Aminah. Ya betul, Siti Aminah binti. Tahu nggak? Ada yang tahu? Ibunda Rasulullah namanya Siti Aminah binti binti Wahab. W-A-H-B gitu ya tulisannya, Wahab. Wahab. W-A-H-B. Waw-ha-ba. Udah belum? Udah ya? Siti Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah. Dah? Udah ya, lanjut ya. Nah, ketika Rasulullah di dalam kandungan, pas 2 bulan, pas Rasulullah di dalam kandungan, ibunda yakni Siti Aminah binti Wahab, pas umur 2 bulan di dalam kandungan, ayahnya meninggal. Betul, pas lagi perjalanan berdagang ke Syam, pulang ke Mekah. Salah. Dari perjalanan berdagang ke Damaskus, pulang ke Madinah, gitu ya. Jadi perjalanan pulang. Jadi ayahanda itu dari Damaskus jualannya, berdagangnya, mau pulang ke Madinah. Nah, di tengah perjalanan ayah Rasulullah yakni Abdullah itu sakit. Jadi pas di perjalanan sakit dan dimakamkannya di Madinah. Begitu ya. Kalian tahu nggak? Perjalanan dari Damaskus ke Mekah tuh berapa jauh? Pada saat itu belum ada motor, mobil, belum ada pesawat. Ayah Abdullah, ayahnya Rasulullah ini perjalanannya menggunakan unta sama bawa dagangan, gitu ya. Perjalanannya itu jauh, kurang lebih memakan waktu 2 bulan di dalam perjalanan. Ya, oke. Lama kan? Lama. 2 bulan. Iya, 2 bulan. Jadi emang jauh banget. Oke. Kita lanjut bagaimana lahiran Rasul. Jadi pada saat itu Mekah, kita tahu bahwa Mekah itu banyak ya berhala di sekitar Ka'bah. Tahu kan? Nah, pada saat itu Rasulullah tuh mau lahir ke dunia, lalu
Pada saat itu siapa yang tahu tahun Rasulullah lahir disebut tahun apa? Tahun gajah. Ah, kenapa disebut tahun gajah? Karena ada penyerangan gajah. Peperangan pakai gajah. Ada raja gajah ada menunggangi gajah. Iya, betul sekali. Jadi pada saat itu, pada tahun itu, kenapa disebut tahun gajah? Karena Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah menggunakan gajah, bukan pakai kuda lagi, bukan pakai unta lagi, tapi pakai gajah, gede banget kan. Nah, ternyata Allah jawab pada surat apa? Surat apa? Al-Fil. Allah jawab pada surat Al-Fil, dan Allah kirimkan burung apa? Siapa yang tahu burung apa? Burung ababil. Allah kirimkan burung ababil yang membawa batu dari batu neraka. Bayangkan. dari batu neraka, bayangin. Burung ababil membawa batu dari batu neraka. Dan kalian tahu gajahnya itu kan pakai pengaman gitu ya, pakai armor. Nah, iya, pakai armor. Itu tembus sampai dalam-dalam. Dan pada saat itu tuh Raja Abraha akhirnya kocar-kacir pulang lagi ke negaranya, gitu ya. Nah, kenapa disebut dengan tahun gajah? Paham ya kenapa disebut dengan tahun gajah? Paham? Oke, kita lanjut ya. Jadi pertanyaan dulu deh, pertanyaan. Siapa yang tahu kapan Rasulullah lahir? Hari apa? Hari apa? Siapa yang tahu? Hari Senin ya, bagus. Terus 12 Rabiul Awal tahun? Oke, tahun gajah. Catat, oke, biar ingat, catat. Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Oke? Udah belum? Udah ya? Ya, silakan. Hari Senin Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Oke? 12 Rabiul Awal tahun gajah. Udah ya? Kita lanjutkan ya ceritanya. Jadi masih tergambar nggak bagaimana kota Mekah pada saat itu? Masih ya? Jadi pada saat itu semalam sebelum lahirnya Rasulullah, kota Mekah itu hening. Malamnya rembulan bersinar, bintang pun bersinar. Paginya cerah, burung-burung berkicau, matahari cerah pokoknya, tidak dingin dan tidak panas. Pokoknya hawanya sejuk gitu. Di Mekah hawanya sejuk. Nah, pada saat itu Rasulullah lahir ke muka bumi. Nah, Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, tahu ya? Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah. Pada saat itu Abdul Muthalib di sekitar Ka'bah mendengar berita Rasulullah lahir ke muka bumi. Akhirnya Abdul Muthalib langsung lari ke rumahnya Aminah untuk segera menggendong cucunya, gitu ya. Untuk segera menggendong, akhirnya Abdul Muthalib memberikan nama kepada cucunya, yakni Muhammad, gitu ya. Muhammad diharapkan menjadi pencerah di langit dan di bumi itu. Paham ya sejarahnya? Oke, udah masuk, paham? Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah Rasulullah lahir dan diberi nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada umur setelah Rasulullah lahir itu
kebiasaan bangsa Arab itu memberikan anaknya itu untuk gimana? Memberikan anaknya untuk diasuh oleh orang dari suku lain. Nah, yang mengasuh Rasulullah pada saat itu yakni adalah siapa yang tahu? Halimah As-Sa'diyah. Oh, pinter banget nih. Halimah As-Sa'diyah. Oke. Mantap. Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah ini adalah yang mengasuh Rasulullah ketika Rasulullah kecil sampai kira-kira umur 4 tahun. 4, 5 atau enggak 6 gitu. 4 atau enggak 6 tahun lah. Iya. Nah, pada saat itu kisahnya tahu nggak? Kisah Halimah Sa'diyah ketika Halimah ini mengasuh Rasulullah. Nah, ketika itu bayangkan ketika Halimah menggendong menimang Rasulullah. Kalian tahu menggendong mengasuh? Nah, pas mengasuh tuh keledai ternak dari Halimah itu yang kurus tiba-tiba gemuk, yang tidak ada susunya tiba-tiba banyak susunya. Pertaniannya juga gitu, hasil panennya melimpah. Bayangkan bagaimana berkahnya Rasulullah ketika lahir ke muka bumi dan ketika diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Oke, kita lanjut. Kalian tahu nggak peristiwa di mana ada 2 malaikat yang mencuci hati Rasulullah? Tahu? Jadi pas itu Rasulullah masih di rumahnya Halimah Sa'diyah. Nah, Rasulullah itu lagi main sama anak-anak yang lain. Kayak kalian tadi pagi main apa tuh? Peta umpet di sini? Main peta umpet tadi di sini? Oh, kejar-kejaran. Nah, pada saat itu tuh ada 2 seorang laki-laki, rojulaini gitu ya, datang menghampiri Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah dikisahkan umurnya tuh ada yang mengisahkan 2 tahun, ada yang mengisahkan 4 tahun gitu ya. Jadi pada saat itu datang 2 laki-laki menemui Rasulullah, dan kalian tahu gimana ceritanya? Dibelah dadanya, diambil segumpal hati. Jadi hatinya tuh dicuci gitu, pakai yang namanya air zam-zam. Air zam-zam ditaruh di kayak kendi emas, kayak gini bentuknya, ya. Kendi emas gitu ya. Jadi diriwayatkan tuh ya air zam-zam di dalam kendi emas gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Halimah As-Sa'diyah. Ya. Jadi pada saat Rasulullah umur 6 tahun, itu kembali lagi ke ibundanya. Ibundanya tadi siapa namanya? Siti Aminah binti Wahab. Oke. Pada saat umur 6 tahun kembali lagi kepada ibunda Siti Aminah binti Wahab. Oke. Nah, pada saat itu ibunda mengajak Rasulullah untuk pergi mengunjungi makam ayahnya. Siapa nama ayahnya tadi? Bin Abdul Muthalib. Oke. Pada saat itu makam ayahnya berada di Madinah. Oke, di Madinah. Nah, ketika selesai ziarah ya, berkunjung ke makam ayahanda. Nah, pada saat pulang kembali ke Mekah, ibunda sakit. Pada saat di perjalanan sakit dan akhirnya wafat di perjalanan gitu ya. Wafat dan dimakamkan di tempat itu juga. Oke. Terus lanjut.
Habis umur 6 tahun nih ayahanda wafat, ibunda wafat, dan siapa yang tahu setelah itu siapa yang mengasuh Rasulullah? Kakeknya siapa tuh tadi namanya? Abdul Muthalib. Kakeknya siapa namanya? Abdul Muthalib kakeknya ya namanya. Kakeknya itu namanya Abdul Muthalib. Nah, pada saat itu Abdul Muthalib itu mengajarkan kepada Rasulullah itu bagaimana caranya berternak domba, berternak apalagi unta dan lain-lain. Nah, setelah sampai umur 8 tahun, Rasulullah umur 8 tahun, kakeknya meninggal. Kakeknya meninggal, Abdul Muthalib meninggal pada saat umur Rasulullah 8 tahun. Oke. Habis itu diasuh lagi oleh siapa? Siapa yang tahu? Pamannya Abu Thalib. Iya, betul. Jadi pada saat itu Abu Thalib mengajarkan kepada Rasulullah bagaimana cara berdagang. Jadi Rasulullah pada saat remaja itu udah diajak berdagang. Kalian udah berdagang belum? Nah, lanjut. Oke. Jadi pada saat itu Rasulullah berdagang bersama Abu Thalib, lalu Rasulullah berdagang sendiri. Nah, karena Rasulullah itu diberi gelar sama sama orang-orang Madinah, sama orang-orang Mekah. Tahu nggak gelarnya namanya apa? Gelar Rasulullah pada saat berdagang? Al-Amin. Ya betul. Siapa yang tahu artinya? Amanah, jujur, dapat dipercaya, pokoknya gitu ya. Rasulullah dapat gelar Al-Amin, dapat dipercaya, amanah, jujur, karena Rasulullah berdagang itu jujur, amanah, tidak istilahnya ya tidak mengumpat harga gitu ya, terus nggak macem-macem gitu. Lanjut ya. Siapa yang tahu Rasulullah menikah dengan siapa? Yang pertama Khadijah, iya betul. Siapa yang tahu umur Rasulullah berapa tahun? 25 tahun. Umur Rasulullah pada saat itu 25 tahun. Karena dengan kejujuran Rasulullah, akhirnya Khadijah menikah dengan Rasulullah. Rasulullah menikah dengan Khadijah. Oh, gitu ya. Rasulullah menikah dengan Khadijah pada saat umur Rasulullah 40 tahun. Dan siapa yang tahu umur Khadijah berapa tahun? 40 tahun. Umur Khadijah 40 tahun dan Rasulullah 25 tahun, gitu ya. Nah, setelah peristiwa itu, siapa yang tahu habis peristiwa menikah, peristiwa apa lagi? Peristiwa Rasulullah mendapatkan wahyu. Kalian tahu Rasulullah mendapatkan wahyu di mana? Di Gua Hiro. Kalian tahu berapa hari Rasulullah berdiam diri di Gua Hiro? Ada yang tahu nggak di sini? Sebelah sini nih. Berapa hari Rasulullah berdiam diri di Gua Hiro? Tahu nggak? 2 bulan. 7 hari. Rasulullah berdiam diri di Gua Hiro tuh 40 hari. Lama nggak tuh? Lama. Rasulullah ngapain sih berdiam diri di Gua Hiro? Yang tadi dijelasin nama Kabana apa tuh? Masih inget gak? Galau. Kenapa galau? Pada mabuk-mabukan. Keadaan sekitar. Nyanyi-nyanyi terus. 11.45 atau 11.50 soalnya Johornya jam 12 lewat. Oh iya.
Jadi pada saat itu masyarakat Mekah itu banyak yang mabuk-mabukan, macam-macam lah. Masyarakat pada saat itu jahiliyah gitu ya istilahnya. Nah, pada saat itu malaikat Jibril akhirnya di hari setelah 40 hari turun menyampaikan wahyu. Siapa yang tahu wahyu pertama surat apa? Al-Alaq dari ayat? Oke, dari ayat 1 sampai 5. Pada umur berapa nih Rasulullah mendapatkan wahyu? 40 tahun, ya betul. Rasulullah mendapatkan wahyu pada umur 40 tahun selama 40 hari berdiam diri di Gua Hiro. Lanjut ya. Nah, setelah tahu kan tadi ceritanya bagaimana Rasulullah mendapatkan wahyu yang disampaikan oleh Kabana, tahu kan? Setelah mendapatkan wahyu Rasulullah gemetar. Terus pulang ke rumah, turun keringet dingin gitu ya, gemeter, tahu kan? Oke, tahu ya. Habis itu setelah peristiwa itu, jauh setelah peristiwa itu di tahun 10 kenabian Rasulullah, itu ada namanya peristiwa yang dinamakan amal huzn, yakni tahun kesedihan. Kalian tahu nggak tahun kesedihan? Kenapa dinamakan tahun kesedihan? Rasulullah itu sedang sedih Karena keluarganya meninggal semua. karena pada saat itu yang pertama meninggal yakni adalah siapa? Pamannya, yakni Abu Thalib. Pamannya meninggal pada saat 10 tahun kenabian Rasulullah. Habis itu diikuti oleh istrinya. Nah, pada saat itu Khadijah berselisih 20 ya. Abu Thalib meninggal, habis itu Khadijah meninggal. Gitu ya. Kenapa disebut tahun kesedihan? Paham ya? Oke, siap. Lanjut ya. Lanjut, habis itu kalian tahu bagaimana 40 umur 40. Oke. Kalian tahu gimana peristiwa Isra Mi'raj? Ya, kita secara definisi dulu ya. Kita secara arti. Apa sih itu Isra? Siapa yang tahu? Isra itu apa? Mekah ke? Belum. Ke Masjidil Aqsa. Jadi kalau Isra, kenapa dinamakan Isra Mi'raj? Isra itu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Saudi Arabia ke Palestina. Jauh apa deket tuh? Jauh banget ya. Dan Mi'raj itu apa tuh artinya? Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha gitu ya. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj siapa yang tahu ditempuh berapa hari? Ada yang tahu? Selama 1 malam. Siapa yang tahu Rasulullah naik apa nih? Naik buruk. Rasulullah nih pada saat itu naik buruk. Buruk tuh kecepatannya cepat banget. Sekali kita kedip langsung sampai di tujuan. Bayangin, sekali kedip langsung sampai di tujuan. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj itu peristiwa di mana Allah hadiahkan ketika Rasulullah sedih kan, tahun kesedihan, dan Allah hadiahkan Isra dan Mi'raj. Dan di Isra dan Mi'raj juga Allah perintahkan kita sehari-hari untuk melaksanakan sholat, gitu ya. Sholat Allah perintahkan di Isra dan Mi'raj. Kalian tahu nggak awal mula berapa kali waktu kita sholat?
50 waktu. Jadi awal mulanya kita 50 waktu sholatnya. Dan ketika Isra dan Mi'raj kan naik tuh sampai langit ketujuh, ya kan? Nah, di langit pertama di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu bertemu sama nabi-nabi sebelumnya, gitu ya. Sama nabi-nabi sebelumnya. Habis itu pas ke langit ketujuh Allah perintahkan untuk sholat 50 waktu, dan pas turun lagi ke langit keenam Rasulullah bertemu Nabi Musa. Terus Nabi Musa bernanya gitu, apa yang Allah perintahkan kepada umatmu gitu. Terus Rasulullah menjawab sholat 50 waktu. Terus Nabi Musa menjawab, waduh, umatmu gak akan sanggup untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Akhirnya Rasulullah naik lagi ke langit ketujuh, gitu ya, ke langit ketujuh. Akhirnya jadi 40 rakaat, akhirnya jadi 40 waktu. Terus turun lagi jadi 30, 20, 10, dan akhirnya 5 waktu gitu ya. Dan akhirnya 5 waktu. Apa aja waktu-waktu sholat? Subuh, terus zuhur, asar, maghrib, isya. Oh, tarawih itu sholat sunnah ya. Jadi sholat wajib tuh cuman 5 waktu. Jangan sampai ketinggalan, oke? Sholat wajib ya. Oke nggak? Oke ya? Oke. Satu sholat 10 rakaat enggak. Jadi pas itu 50 waktu. 50 waktu tuh kayak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, gitu. Oh enggak? Nah, kalau rakaatnya nanti beda-beda gitu. Ya. Jadi pada saat itu peristiwa Isra dan Mi'raj, dan Rasulullah juga melihat yang namanya surga dan neraka. Rasulullah sudah melihat bagaimana surga dan bagaimana neraka. Dan pada saat itu Rasulullah diperlihatkan surga dan diperlihatkan neraka. Ketika Rasulullah diperlihatkan neraka ketujuh, siapa tahu? Siapa yang tahu neraka ketujuh itu neraka apa? Neraka jahanam, neraka paling bawah ya, neraka yang paling syadid gitu ya, paling panas, paling ada juga ada neraka panas, ada neraka dingin gitu ya. Hawiyah. Terus paling syadid gitu ya. Habis itu Rasulullah turun ke muka bumi dengan perjalanan juga dengan malaikat Jibril ya. Pada saat Isra dan Mi'raj Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril. Nah, pada saat di bumi Rasulullah itu sedih, menangis, langsung bersujud di dalam rumah Rasulullah selama 3 hari. Bayangkan Rasulullah bersujud 3 hari. Kenapa? Karena Rasulullah nggak mau umatnya itu masuk ke dalam neraka. Bayangkan betapa sayangnya Rasulullah kepada umatnya, kepada kita sebagai umatnya. Rasulullah nggak mau kita masuk ke dalam neraka. Rasulullah bersujud 3 hari berdoa selama 3 hari. Pada saat itu sahabat bingung. Pada saat itu sahabat itu khawatir. Akhirnya Abu Bakar datang, Umar datang, dan tidak ada jawaban. Akhirnya Fatimah datang. Dan pada saat itu Fatimah menenangkan Rasulullah, dan akhirnya Rasulullah tenang dan lanjut ke peristiwa setelahnya gitu ya. Nah, kesimpulan. Jadi kesimpulan bisa kita ambil, bisa kita tarik di sini adalah bagaimana kita meneladani Rasulullah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Siapa yang tahu surat Al-Ahzab ayat 21 isinya apa? Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kita, bagi umatnya. Kita contoh Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik di dalam setiap kehidupan kita, gitu ya. Karena Rasulullah mempunyai keteladanan yang baik dalam kehidupan. Nah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa zakarallahu katsiran. Yang mengharapkan rahmat dari Allah, barokah dari Allah, dan mengharapkan hari kiamat, datangnya hari kiamat, dan banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Nah, jadi adik-adik sekalian, mari kita teladani bagaimana kehidupan Rasulullah. Indah rasanya jika kita mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, yang pastinya tidak luput dari apa yang diajarkan Islam, gitu ya, karena berbanding lurus. Ya, indah rasanya jika kita menghayati bagaimana Islam mengajarkan kita dan Rasulullah mengajarkan kita bagaimana kehidupan ini, ya. Paham nggak nih? Masuk ya. Oke, ya, begitu aja adik-adik cerita kisah Rasulullah. Nanti kalau ada kesempatan bisa kita lanjut gitu. Nah, mungkin cukup sampai di sini karena waktu udah mau azan zuhur ya. Kita mau sholat, habis itu langsung istirahat. Setuju nggak? Langsung istirahat ya, biar sore bisa semangat, bisa bugar lagi, oke? Oke, kita baca doa dulu, kafaratul majlis, nakro doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.